Bab 596. Elaine berseru pada saat ini, Charlie, ibu tidak menginginkan uangmu." "Oke." Charlie sedikit terkejut, "Apa-apaan ini?" "Tidak ingin uang saya." "Kapan ibu mertua seseorang?" Terkejut, Elaine hampir saja memuntahkan darah dengan amarah di kalimat berikutnya. Dengarkan saja, Elaine berkata, "Charlie, Anda hanya membawa kertas villa yang diberikan Solomon White?" "Apa?" Charlie berseru, "Ibu, apa kamu tahu berapa harga villa itu?" 130 juta. "Jangan bilang, kamu bisa rugi 100 juta dengan bermain mahjong dengan beberapa nenek di aula mahjong." Elaine tiba-tiba tersedak dan berkata, Saya tidak mencapai 100 juta, jadi saya kehilangan lebih dari 60 juta dan berhutang 55 juta lagi." Setelah selesai berbicara, Elaine berseru, Menantu laki-laki saya yang baik, Anda harus membawanya untuk menyelamatkan ibu. Jika kamu tidak menyelamatkan ibu, ibu akan mati kali ini." Charlie berseru, "Ibu, villa ini bernilai 130 juta. Anda harus mengirim villa itu seharga 55 juta?" Elaine cemas dan menangis. Menantu laki-laki saya yang baik, maka Anda pergi mencari cara untuk mendapatkan 55 juta di sini. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, bawalah buku rumah tersebut. Jika tidak, ibu akan mati. Saat itu, kamu hanya bisa datang dengan Claire untuk mengambil mayatnya." Segera setelah itu, suara pria lain datang dari telepon dan berkata, Kamu menantu Elaine, kan? Kemari dengan buku rumah, jika tidak ibu mertuamu tidak bisa keluar dari villa ini hari ini." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, Siapa kamu?" Pihak lain segera berteriak, Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa saya. Anda hanya perlu tahu bahwa ibu mertua Anda berhutang 55 juta. Jika Anda tidak memberi uang, tunggu saja untuk mengambil tubuhnya." Kemudian pihak lain berkata, oh ya, baru saja ibu mertua Anda melepas semua pakaiannya dan meminta saya untuk merekam video definisi tinggi. Jika Anda tidak menyelamatkannya, setelah kematiannya, video ini akan disebarkan ke seluruh kota." Charlie terbakar. Dia tidak peduli jika Anda mengalahkan Elaine, memarahi Elaine, atau bahkan memaksa Elaine, membunuh Elaine, dan dia bahkan mungkin berterima kasih kepada mereka. Tetapi jika mereka merekam video semacam itu untuknya, dan ingin menyebarkannya ke seluruh kota, itu sangat sulit untuk ditanggung. Karena Charlie khawatir jika istrinya, Claire, melihat video seperti itu, bukankah dia akan sedih sampai mati? Dia adalah gadis yang baik yang telah menghabiskan semua uang pribadinya untuk membantunya menyelamatkan Bibi Lena di panti asuhan, dan dia bahkan menangis beberapa kali. Bahkan di pesta ulang tahun Nyonya Wilson, dia juga menahan ejekan dan tekanan seluruh keluarga untuk Bibi Lena, memohon pada Nyonya Wilson untuknya. Jika ibunya, Elaine, terbunuh, dan video semacam itu masih beredar di mana-mana setelah kematiannya, itu akan menjadi pukulan yang fatal baginya, dan dia mungkin akan tenggelam dalam kesakitan sepanjang hidupnya. Dia benar-benar tidak peduli dengan hidup atau mati Elaine, tapi dia peduli dengan Claire. Selama bertahun-tahun, Claire selalu menghormatinya sebagai tamu, dan seluruh dunia membencinya saat itu. Bahkan, dia terus membantu dan mendorongnya. Dengan kebaikan seperti itu, sudah terlambat untuk membalasnya. Bagaimana dia bisa terluka lagi? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada pria itu, Jangan menyakiti ibu mertuaku, bukankah ini hanya sebuah villa? Saya akan memberikannya kepada Anda memberi saya alamat, dan saya akan datang dengan buku rumah sekarang." Bab 597. Begitu pihak lain mendengar ini, dia langsung berkata, Thompson Villa C11, Anda membawa buku rumah Anda sendiri. Jika Anda berani menelepon polisi, saya akan membunuh ibu mertua Anda. Charlie bersenandung, dan berkata dengan ringan, oke, aku akan membawanya ke sana. Setelah menutup telepon, Charlie kembali ke kotak dan menyapa Jacob, berkata, Ayah, aku harus keluar dulu. Anda terus bermain. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu pelayan, ini akan dicatat di akun Emer Orvel. Baik. Jacob mengangguk, menepuk bahu Charlie, dan berkata, menantu laki-laki tersayang, terima kasih banyak hari ini. Jika bukan karena kamu, ayah akan malu hari ini. Charlie tersenyum sedikit, ayah, saya baru tahu hari ini. Sebenarnya, tidak mudah bagi Anda tahun-tahun ini. Menantu laki-laki Anda juga harus membantu Anda mendapatkan wajah. Yakub begitu terharu sehingga dia mengangguk dan mendesah. Charlie tidak memberitahunya lebih banyak, bangkit, dan berjalan keluar. Alih-alih pulang untuk mengambil buku rumah,
dia langsung menghentikan taksi dan langsung pergi ke Thompson. Dalam perjalanan, dia menelepon Mr. Orville. Segera setelah panggilan telepon, Orville bertanya dengan hormat, Mr. Wade, apa yang kamu inginkan? Charlie berkata, dikirim seseorang ke Thompson atau datang sendiri. Ibu mertua saya telah kehilangan lebih dari 60 juta dalam permainan mahjong, dan sekarang dia ditahan. Saya pikir ini agak salah, dan 80% diantaranya telah disiapkan. Anda datang dengan saya untuk melihat apa yang terjadi. Setelah Orville mendengarkan, dia sangat marah. Sial, di Aurous Hill, ada beberapa orang yang tidak memiliki penglihatan, jadi mereka menjebak ibu mertua Pak Wade? Bukankah ini mencari kematian? Jadi dia segera berkata, Tuan. Wade, aku akan mengajak seseorang untuk bergabung denganmu dan mati suri itu bastards. Segera, Charlie datang ke Thompson dan menemukan villa tempat ibu mertuanya berada. Setelah mengetuk pintu dan masuk, dia melihat selusin gangster mengelilingi Elaine, yang acak-acakan di ruang tamu. Elaine ditampar dan seluruh wajahnya memerah dan bengkak. Dia tampak sangat menyedihkan dengan rambut acak-acakan. Selain itu, ada dua wanita paruh baya yang tidak dikenal Charlie. Melihat baik-baik, bahkan Horiah ada di sini. Charlie tercengang sejenak. Mengapa orang ini ada di sini? Horiah melihat Charlie dengan hati nurani yang agak bersalah, tapi segera menjadi tenang. Dia merasa ibu mertuanya tidak merugiinya. Dia hanya menonton kesenangannya. Apa yang bisa dia lakukan padanya? Pada saat ini, Elaine melihatnya datang, dia menangis, dan meratap. Charlie, menantu laki-laki saya yang baik, mengapa Anda di sini begitu larut? Ibu sangat ingin mati untukmu. Charlie memandang ibu mertua berbulu ayam, dan bertanya, Ibu, bermain mahjong, bagaimana kamu bisa kehilangan lebih dari 60 juta? Bagaimana saya tahu bahwa saya sangat tidak beruntung? Elaine menangis dan berkata, Ibu-ibumu memintaku bermain mahjong. Saya berpikir tentang bermain dan bermain mahjong. Siapa yang tahu bahwa setelah beberapa putaran bersama mereka, semakin saya kalah, mereka memaksa saya untuk menggadaikan villa kelas 1 Thompson Anda kepada mereka. Tidak ada cara bagiku untuk melarikan diri. Setelah berbicara, Elaine berkata dengan ekspresi marah, saya curiga bahwa orang-orang ini sengaja bersekongkol untuk menipu uang saya. Charlie mencibir dan berkata, jangan ragu, mereka hanya menipu Anda. Lian berseru saat ini, hei, jangan meludahi mulutmu. Kami berada di pertandingan mahjong sukarela. Siapa yang harus disalahkan atas nasib buruk ibu mertua Anda? Ron di samping berseru, Bibi kedua, apa yang kau bicarakan omong kosong dengannya, aku akan memberitahunya. Lagi pula, sambil memandang Charlie, dia berkata dengan dingin, cepat dan panggil bukunya, lalu tulis pernyataan transfer sukarela, jika tidak, kamu dan ibu mertuamu tidak akan mau pergi hidup-hidup hari ini. Oh. Charlie mengangguk pelan, dan berkata, aku tidak membawa bukunya. Ketika Elaine mendengar ini, dia langsung cemas. Wajahnya berubah, dan seluruh tubuhnya menjadi marah, dan dia berseru, Charlie, kamu ingin membunuhku? Bukankah sudah kubilang, biarkan kau membawa buku untuk menyelamatkanku? Kamu tidak memiliki telinga yang panjang? Charlie berkata dengan tenang, maaf, aku berjanji pada Claire bahwa rumah ini akan direnovasi bulan depan, dan aku akan membawanya untuk pindah. Aku tidak bisa mengingkari janjiku padanya. Elaine mengutuk, apa kamu ingin Claire memberiku kesalehan untuk tinggal di villa itu? Jika Anda tidak membawa villa itu keluar, saya akan mati. Charlie berkata dengan ringan, jika kamu tidak bisa mati hari ini. Bab 598. Terserah kamu. Elaine marah dan dimarahi. Apakah kamu belum melihat selusin orang? Jika Anda ingin mati, jangan menyeret saya ke bawah, oke? Pada saat ini, Ron mengamati Charlie dengan mata buruk, tersenyum dingin, dan bertanya, Nak, biarkan kau tidak membawa pengurus rumahmu, berani bermain denganku? Percaya atau tidak, kamu harus mati di sini? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Anda menjawab pertanyaan saya dengan baik, dan saya akan mengampuni hidup Anda dan mendengarkan baik-baik. Siapa yang mengatur permainan ini hari ini? Ron tertawa terbahak-bahak. Ini sangat menarik, Anda sendirian di situ saya, dan Anda berani mengancam saya? Kamu sangat berani. Apakah kamu lelah hidup? Charlie tersenyum sedikit dan bertanya, di mana situs Anda?
Ron menginjak kakinya dan berkata dengan dingin, villa ini milikku. Charlie mengangguk dan tersenyum dan bertanya, lalu, apakah kamu tahu di mana wilayahku? Ron bertanya dengan jijik, apa? Apakah Anda ingin menyeberang jalan dengan saya? Oke, mari kita bicarakan, yang mana situs Anda? Charlie berkata dengan tenang, seluruh Aurous Hill adalah situsku. Rumput. Ron memarahi, EFC kayu? Aurous Hill adalah tempatmu? Anda Tuan Orvel makan makanan kering? Saya beritahu Anda, kakak tertua saya adalah anak baptis dari Master Orvel. Di Aurous Hill, tidak ada yang memprovokasi saya. Mampukah saya? Bahkan jika Tuan Orvel ada di sini, dia masih harus berlutut di depanku. Siapa kamu? Charlie mendengus, mengulurkan jari, dan berkata padanya, di kesempatan terakhir, katakan dengan jujur, siapa yang mengatur permainan hari ini? Kamu bodoh, Aaron dengan marah. Berani untuk tidak menghormati Tuan, aku akan membunuhmu. Begitu suara itu jatuh, Ron merasa tangan kanannya tiba-tiba dicengkeram oleh kekuatan yang kuat. Mendongak, Charlie dengan kuat menggenggam pergelangan tangan kanannya. Saat ini, Charlie menyeringai dan berkata, ayo, aku akan memberimu 12 dering. Ron tanpa sadar berseru, 12 suara apa? Charlie tiba-tiba meraih ibu jari kanannya dan membenturkannya sedikit. Dengan jeklik, jempolnya langsung ke belakang. Jari Ron tiba-tiba patah, dan dia berteriak kesakitan. Charlie tersenyum ringan saat ini dan berkata, ini adalah suara pertama. Lagi pula, genggam jari telunjuk kanannya dan patah lagi. Ada, jeklik, lagi. Charlie tersenyum dan berkata, ini suara kedua. Seluruh tubuh Ron yang menyakitkan akan roboh, dan wajahnya penuh dengan keringat dingin. Dia dengan histeris berteriak pada adik-adik di belakangnya, sialan, potong dia sampai mati. Begitu suara itu jatuh, Charlie mematahkan jari telunjuk tangan kanannya lagi. Retak. Charlie tersenyum dan berkata, ini dering ketiga. Ah, sialan itu menyakitiku sampai mati, meretasnya sampai mati. Lebih dari selusin adik laki-laki telah mengeluarkan parang mereka saat ini dan mengerumuni. Charlie tetap tidak berubah. Selusin gangster hanya beberapa, di depannya, itu bukan apa-apa. Jadi, dia terus mematahkan jari manis Ron. Retak. Jari keempat Ron patah. Pada saat ini, selusin parang bersinar sudah tergantung di depan Charlie. Bab 599. Keempat jari Ron patah terus-menerus, dan dia hampir pingsan karena kesakitan. Namun, dia sangat gembira saat melihat adik laki-lakinya telah mengayunkan pedang di hadapannya. Apakah Anda mematahkan jari saya? Lalu aku akan membiarkan saudara-saudaraku memotong jarimu. Charlie tidak peduli tentang itu, hanya selusin gangster, tidak cukup. Ketika dia akan melakukannya, teriakan marah tiba-tiba datang dari luar pintu. EFC kami, stop! Siapa yang berani memindahkan Tuan Wade dan membunuh sampai mati? Selusin bajingan mendongak dan hampir mengompol tanpa merasa takut. Orel. Ternyata itu adalah Orvel, kaisar bawah tanah Aurous Hill. Kenapa dia di sini? Pada saat ini, Tuan Orvel membawa bawahannya yang paling kuat, dan berbagai senjata dari bawahan ini sama sekali tidak sebanding dengan bajingan biasa. Setelah orang-orang bersenjata masuk, mereka segera mengarahkan senjata mereka ke gangster dengan pisau, menakuti mereka semua untuk melemparkan pisau mereka ke tanah. Salah satu adik laki-laki ketakutan dan berlutut di tanah dengan suara gedebuk, menangis dan berkata, Tuan Orvel yang hebat, tolong selamatkan hidupku. Saat dia berlutut, semua orang berlutut. Mereka tidak lebih dari sekelompok saudara tingkat rendah. Di depan Orvel, mereka seperti semut, secara alami takut mati. Ron juga kaget. Apa yang terjadi? Mengapa Master Orvel ada di sini? Saat ini, Orvel berjalan cepat ke arah Charlie dan berseru, Wade, maaf, saya terlambat. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, biarkan orang-orangmu menutup semua anak muda di ruangan ini dulu. Tuan Orvel segera mengangguk dan meminta adik-adiknya untuk mengurung sekelompok orang ke kamar sebelah. Setelah itu, Charlie memandang Ron yang pucat, dan berkata sambil tersenyum, aku berkata bahwa 12 cincin itu bagus, dan sekarang hanya 4 cincin, ayo lanjutkan. Karena itu, dia langsung mematahkan jari kelingking Ron di tangan kanannya. Retak. Ron memanggil dengan menyakitkan. Emer Orvel di samping berkata, Emer Wade,
Dengan pria kecil seperti ini, kamu tidak bisa membuang waktu, jadi serahkan saja padaku. Saya akan membawanya ke kandang dan membiarkan selusin Mastiff Tibet saya mencabiknya secara langsung. Ron terkejut dan berseru, Tuan Orval yang agung, Tuan Orval yang hebat, ini semua adalah kesalahpahaman. Saya adik laki-laki Weiss. Weiss? Emer Orval mengerutkan kening, ya apakah Anda bersama Weiss? Ron mengangguk berulang kali dan menangis dan berkata, Weiss adalah kakak laki-laki saya, jadi menghitung mundur, saya juga murid Anda, Tuan Orval. Tuan Orval mengamatinya dengan cermat dan bertanya, tahukah Anda, saya ini murid siapa? Ron tanpa sadar berkata, Tuan Orval yang hebat, Anda adalah kaisar bawah tanah Aurous Hill, tentu saja Anda bukan murid siapapun. Tuan Orval menampar wajahnya, menunjuk ke arah Charlie, dan berkata kepadanya, saya murid Tuan Wade. Apa? Murid, bahkan adik kecil. Orval yang terkenal berkata bahwa dia adalah murid dari pemuda ini. Dengan kata lain, dia sangat rendah hati di depan pemuda ini. Ron gemetar ketakutan oleh rantai hubungan ini. Apa yang sedang terjadi? Bibi kedua memintanya untuk menghitung Lady Wilson, dan meminta menantu Lady Wilson untuk meminta sebuah villa. Tidak menyangka bahwa pihak lain adalah bos Emer Orval. Lian juga membuat takut kakinya dan melemah. Dia mengamati Horiah pucat, dan bertanya dengan suara rendah, siapa yang membuatmu tersinggung? Kamu ingin membunuhku? Horiah juga tercengang. Dia tahu bahwa Charlie tampaknya membodohi orang-orang dengan Feng Shui, tetapi aku tidak menyangka hal itu begitu kuat. Ella ini juga sedikit tercengang saat ini. Akta, menantunya benar-benar luar biasa. Menipu begitu banyak orang besar, belum ada Guntur? Memang ada 2 kuas. Bab 600. Ron sudah gemetar ketakutan. Dia berkata pada Charlie terus terang, Emer Wade, saya salah. Saya dibodohi oleh bibi kedua saya. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengadu ibu mertua Anda. Dia menggunakan saya. Charlie langsung menamparnya, dan menampar wajahnya dengan keras, dan berkata dengan dingin, sebelum 12 dering berakhir, jika Anda berani mengatakan satu kata lagi, saya akan membiarkan Tuan Orval membagi Anda menjadi ratusan. Ron ketakutan dengan tatapan tajam Charlie, dan segera menutup mulutnya. Charlie melihat tangan kanannya yang 5 jarinya patah saat ini, dan berkata dengan ringan, tangan kanan masih hampir keras. Ayo, bersiaplah. Setelah berbicara, pegang pergelangan tangannya dan buat kekuatan yang hebat. Klik. Pergelangan tangan kanan Ron benar-benar patah. Kaki Ron yang sakit melunak dan berlutut di tanah sambil mengembuskan napas. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi ketika dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Charlie, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Namun, rasa sakit yang menusuk ini telah membuatnya pingsan. Tapi Charlie berkata saat ini, 12 poni, ini hanya 6 poni, dan masih ada 6 poni. Setelah selesai berbicara, dia membungkuk dan meraih tangan kiri Ron. Ron memandang Charlie dengan air mata dan tidak berani berbicara. Dia menggunakan mata menyedihkan dan panik menggelengkan kepalanya untuk memohon belas kasihan Charlie. Charlie memberinya senyuman kejam. Kemudian, meraih ibu jari tangan kirinya, dia berkata dengan ringan, ayo, cincin ke-7. Ron gemetar kesakitan. Charlie tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, dan melanjutkan, ayolah, dering ke-8. Ron sudah kesakitan dan hampir pingsan. Namun, cincin ke-9 menghidupkannya kembali. Charlie saat ini, di matanya, sama mengerikan dan kejamnya dengan Shura of H2. Charlie menepuk wajahnya dan tersenyum tipis. Ada 4 deringan lagi, jangan lewatkan. Lalu, ada klik lagi. Metode disiplin memotong daging dengan pisau tumpul, bahkan Orval merasakan getaran hati. Ada 3 deringan lagi. Lian sudah dilumpuhkan oleh rasa takut saat ini. Dia samar-samar bisa menyadari bahwa setelah keponakannya menahan 12 suara Charlie, dia akan menjadi orang yang tidak beruntung selanjutnya. Horiah ingin segera kabur, tapi segera dibawa kembali oleh salah satu adik Pak Orval yang menodongkan pistol ke kepalanya, dan ditendang ke tanah. Moncong hitam menunjuk ke dahinya dan membuatnya takut sampai mati. Saat ini, Ron sudah mengalami 11 deringan. Pada saat ini, ke-10 jarinya di kedua tangannya selembut kacang yang tergantung di pokok anggur, dan tidak ada satupun dari 10 jarinya yang bisa bergerak. Sekarang dia hanya memiliki pergelangan tangan kirinya untuk bergerak. Charlie berkata kepadanya, ayo, ini yang terakhir. Ron sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa berlutut lagi,
Dia hanya bisa membiarkan Charlie meraih pergelangan tangan kirinya dan langsung mematahkan pergelangan tangannya. 12 deringan. Ron melolong kesakitan. Dia tahu bahwa dia akan menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. 10 jari dan 2 pergelangan tangan semuanya tidak berguna, apalagi yang bisa dia lakukan di masa depan? Terus berbau di masyarakat? Apakah dia masih bisa memegang pisau? Jika dia tidak akan dibacok sampai mati oleh musuh, itu sudah membakar dupa, bukan? Charlie berjongkok saat ini, memandang Ron, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu masih memiliki 2 kaki dan 2 kaki, jadi jika kamu tidak menjawab pertanyaanku dengan baik di masa depan, aku akan memberimu 12 dering lagi." Wajah Ron pucat seperti es, dan dia berkata dengan putus asa, "Tidak peduli pertanyaan apa yang kamu ajukan, saya akan menjawabnya dengan serius." Charlie mengangguk, melirik Horiah dan Lian yang gemetar, dan berkata dengan dingin, "Dikatakan dengan jelas apa yang terjadi hari ini di sini. Berani untuk melewatkan detail apapun, jangan minta kedua kakimu, mulai sekarang."